Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Cikalimudin dengan NBI 13122002 dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu hukum. Yang dimana menurut E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan oleh. Karena itu, pelanggaran terhadap petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dan pemerintahan masyarakat. Jadi, kesimpulan atau inti dari PHI adalah mengantar atau memperkenalkan atau mempelajari asas-asas atau dasar-dasar dari bidang-bidang hukum yang positif yang saat ini berlaku di Indonesia atau sering disebut dengan ius constitutum. Kemudian dalam konteks hukum itu juga sangat penting karena hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu di dalam Pengantar Hukum Indonesia kita juga mempelajari 3 prinsip dalam hukum. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian, yang ketiga kemanfaatan. Kemudian kita masuk ke konsep dasar pemerintahan daerah yang dimana sering kita mendengar bahwa pemerintahan daerah itu sering disebut dengan local governing. Dalam local governing terdapat 3 pemerintahan daerah. Yang pertama, pemerintahan lokal. Yang kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh lokal. Yang ketiga, pemerintahan daerah. Kita masuk ke ciri-ciri pemerintahan daerah. Menurut Oppenheim, ciri-ciri pemerintahan daerah itu terdiri atas adanya daerah atau lingkungan batas yang lebih kecil daripada negara. Yang kedua, adanya jumlah penduduk yang mencukupi. Yang ketiga, adanya kepentingan yang coraknya sukar dibedakan. Kemudian yang keempat, adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan tersebut. Kemudian yang terakhir, adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Itu merupakan ciri-ciri pemerintahan daerah menurut Oppenheim. Baik, kemudian sini kita akan masuk ke 3 prinsip asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimana terdiri atas 3, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantu. Yang dimana dalam pengertian dari 3 pengertian prinsip asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah kita dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimana desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah daerah tertentu. Kemudian tugas pembantu. Tugas pembantu di sini adalah menugaskan dari pemerintah kepada daerah atau desa dan pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Baik, yang pertama kita akan masuk ke subjek hukum. Subjek hukum yang pertama di dalam subjek hukum terdapat undang-undang. Pengertian undang-undang. Pengertian undang-undang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dalam arti formil dan yang kedua dalam arti material. Dalam arti formil adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia bisa dibuat oleh DPR, kejaksaan dengan pemerintah. Kemudian yang kedua dalam pengertian material adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat umum. Undang-undang sebagai regeling adalah peraturan hukum yang berlaku bagi umum. Kemudian kita masuk ke subjek hukum yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Di sini juga terdapat cara-cara terbentuknya hukum kebiasaan. Yang pertama, syarat material pemakaian yang tetap. 2, syarat psikologis bahwa kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. Kemudian kita masuk ke trakta, yang dimana sumber hukum ketiga, yang dimana pengertian trakta adalah perjanjian antar negara. Kemudian trakta dalam perbuatannya itu terdapat 2 prosedur. Yang pertama, pembentukan.
melalui 3 tahap, yaitu perundangan, terus penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian yang anggap penting, perjanjian dengan negara lain. Yang kemudian perlindungan dan penandatanganan dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang tidak penting. Kemudian kita masuk ke subjek hukum yang keempat, yaitu tentang pendapat ahli hukum atau sering disebut dengan doktrin. Yang dimana kita mengetahui bahwa doktrin itu berasal dari bahasa lain, yaitu doctrina atau doktrin, artinya ajaran hukum atau reason led. Kemudian kita akan masuk ke sumber hukum yang kelima, yaitu ada jurisprudensi, yang dimana jurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi. Di Inggris, jurisprudensi itu dikenal dengan istilah judgment law atau common law. Baik, di sini kita akan masuk ke klasifikasi hukum dan konsep dasar-dasar hukum. Yang pertama kita masuk ke klasifikasi atau penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada 5, yaitu sifatnya, isinya atau materinya, bentuknya, dan tempat berlakunya. Yang pertama kita akan membahas sifatnya. Hukum sifatnya, dia itu hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, yang dimana hukum yang dalam keadaan bagaimana juga harus mempunyai paksaan makhluk. Kemudian hukum mengatur atau sering disebut fakultatif. Hukum yang dapat disampaikan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian. Kemudian kita masuk ke penggolongan hukum yang kedua, yaitu berdasarkan isi atau materinya. Berdasarkan isi atau materinya terdapat hukum publik, yang dimana hukum publik itu hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan antar negara atau perseorangan. Kemudian hukum publik juga tuh terdiri atas 4. Yang pertama yaitu HTN, hukum tata negara, HAN, hukum administrasi negara, terus hukum pidana, dan yang terakhir hukum acara. Di dalam penggolongan hukum yang kedua, isi atau materinya juga terdapat hukum privat, yang dimana hukum privat itu dia mengatur hubungan antara individu dengan individu. Kemudian di dalam hukum privat juga terdiri atas 5. Yang pertama hukum perorangan, hukum kekeluargaan, terus hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum bisnis. Kemudian kita akan masuk ke poin keempat, yang dimana masih tentang penggolongan atau klasifikasi hukum. Yang keempat yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya terdapat dua pengertian, yang dimana hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kita sudah mengetahui bahwa hukum tertulis itu hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam undang-undang, dan hukum tidak tertulis itu hukum yang tidak dicantumkan atau dituliskan di dalam undang-undang, berdasarkan dari kebiasaan atau adat istiadat secara turun-temurun dari masyarakat tertentu. Contohnya hukum yang tertulis adalah KUHP dan KUH Perdata. Kemudian contoh dari hukum tidak tertulis yaitu hukum adat dan hukum kebiasaan. Kemudian kita masuk ke penggolongan hukum yang keempat, yaitu menurut waktu berlakunya. Ada ius constitutum, ius constituendum, sama hukum asasi. Ius constitutum itu hukum yang berlaku sekarang ini, ius constituendum itu hukum yang berlaku di kemudian hari, dan hukum asasi itu hukum aturan. Kemudian kita akan membahas tentang penggolongan hukum yang terakhir, yaitu menurut waktu wilayah berlakunya, yaitu ada hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara, sedangkan hukum internasional adalah hukum yang berlaku batas-batas melintasi suatu negara. Kita masuk ke asas hukum. Asas hukum itu memiliki 2 pengertian, yang dimana menurut Profesor Dr. Marwan MA SH.MH, asas hukum adalah aturan, dasar, dan prinsip-prinsip hukum atau abstrak daripada umumnya melatar belakangi peraturan konkret. Kemudian, menurut Profesor Sujibjo Raharjo SH mengatakan bahwa asas hukum itu adalah jantungnya dari hukum.
Kita juga dapat melihat dari beberapa contoh mengenai asas hukum, yaitu undang-undang tidak berlaku surut. Peraturan hukumnya di situ terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP Perdata. Kemudian kita masuk ke fungsi asas hukum. Fungsi asas hukum itu terdiri atas 3. Yang pertama, menjaga ketaatan asas atau konsisten. Yang kedua, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Dan yang terakhir, sebagai rekayasan sosial baik dalam sistem hukum, peraturan maupun dalam sistem peradilan. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah dalam hukum. Yang pertama, terdapat subjek hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila sudah memiliki 2 kriteria. Yang pertama, tidak gila, dan yang kedua itu sudah dewasa. Tidak gila artinya itu tidak mempunyai gangguan jiwa dari lahir. Dari segi hakikatnya juga subjek hukum itu terdiri atas 2. Yang pertama itu manusia, dan yang kedua yaitu badan hukum. Yang kedua kita masuk ke objek hukum. Objek hukum itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia dan badan hukum. Contohnya Ali dan Ahmad mengadakan sewa tanah. Yang menjadi objek hukum di sini adalah sewa tanah. Pasti kalian di sini bertanya-tanya apakah manusia dapat dikatakan sebagai objek hukum. Manusia tidak dapat dikatakan sebagai objek hukum. Yang dikatakan sebagai objek hukum adalah benda. Hanya manusia merupakan pelaku terhadap objek hukum tersebut. Kemudian kita masuk ke peristiwa hukum. Di dalam ilmu hukum itu hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Kemudian tidak ada hak tanpa kewajiban. Sedemikian pula sebaliknya. Dan isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum. Aturan hukum itu terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Kita masuk ke hubungan hukum, di mana hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara 2 subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum. Contohnya, A menjual tanah kepada si B. Peristiwa ini menimbulkan hubungan antara A dengan B yang diatur oleh hukum. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Kemudian adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antar pemilik dan kewajiban. Syarat-syarat hukum daripada hubungan hukum. Yang pertama, hubungan hukum baru ada apabila telah dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Dan yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Contohnya, A dengan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Dasar hukumnya itu 1474 BW, 1315 BW. Kemudian kita masuk ke macam atau jenis hubungan hukum. Ada 2 macam. Yang pertama, hubungan hukum yang bersegi 1, dan yang kedua, hubungan hukum yang bersegi 2. Kita masih membahas tentang hubungan hukum. Ada juga yang mengatakan atau membedakan hubungan hukum menjadi 4, yaitu hubungan hukum sederajat, misalnya hubungan suami istri, dan yang kedua hubungan hukum tidak sederajat, misalnya penguasa dengan rakyat. Kemudian hubungan hukum timbal balik, misalnya jual beli, dan hubungan hukum yang timpang bukan sepihak, misalnya pinjam meminjam. Baik, itulah hasil mereview atau menjelaskan kembali materi yang dibawakan oleh Pak Frans, yang dimana materi tersebut berjudul PHI Pengantar Hukum Indonesia. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.